Baik saudara-saudara, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan dan tema yang diberikan ini adalah cinta akan firman-Nya. Sebelumnya saya dikasih tema cinta yang gila akan firman-Nya. Saya bilang ke sekretaris, tolong tanya ini gila positif atau gila negatif. Ya. Nah, lalu bilang bahwa ini gila positif. Ya, memang ada gila yang gila positif ya. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sangat dikuasai oleh sebuah perasaan cinta yang luar biasa, ya. Itu biasanya melakukan hal-hal yang dianggap gila oleh orang yang tidak sedang mencintai hal itu. Ya. Saya dulu waktu kuliah di Malang, ya, punya pacar Surabaya. Tapi saya praktek di Kediri, desa kampung. Setiap hari Jumat habis kuliah dari Malang ke Kediri kota, sambung ke kampung melayani hari Sabtu, Minggu, habis Minggu berangkat lagi dari Kediri kampung itu ke Kediri kota, sambung ke Surabaya, ketemu pacar hari Minggu tengah malam, balik kembali ke Malang hari Senin, lalu kuliah lagi, begitu. Lalu satu hari cewek itu tanya, "Kak, kok begitu jauh kok, kakak kok gak capek ya?" Saya bilang, semua itu karena aku cinta kau. Kelihatan gila kan? Ya. Jadi orang memang kalau jatuh cinta dan cintanya luar biasa itu akan dianggap gila. Melakukan hal-hal yang dianggap gila di mata orang lain. Nah, kalau kita sekarang mau bicara cinta yang gila akan firman-Nya, maksudnya ini cinta yang luar biasa yang bagi orang yang tidak mencintai firman itu dianggap gila. Tapi bagi orang yang sedang mencintai sesuatu, hal itu dianggap wajar. Nah, saya ingin berbicara, ya saya bicara pendek-pendek ya. Saya biasa korbannya 1,5 jam. Ya. Nah, sekarang saya akan berikan pertama contoh orang-orang yang gila akan firman. Nah, kita bisa melihat ada orang-orang tertentu di dalam Alkitab yang kalau memakai definisi itu, kita bisa mengatakan mereka itu orang yang gila firman. Contoh pertama adalah Daud, ya. Kegilaannya terhadap firman itu dapat dilihat misalnya dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku mencintai Tauratmu dan merenungkannya sepanjang hari. Betapa aku mencintai Tauratmu. Kata Ibrani yang diterjemahkan mencintai ini Ahab yang menunjukkan cinta atau lebih tepat aku bergairah sepanjang hari. Lalu dalam Mazmur 119 ayat 103, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu. Betapa manisnya janjimu, janji itu janji firman. Maka Daud menggunakan metafora rasa untuk menggambarkan kenikmatan spiritual terhadap firman Tuhan. Dan ini bukan hanya demi kepuasan intelektual, tapi kepuasan secara rohani. Lalu di ayat yang ke-148 dia bilang, mataku mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Mataku mendahului waktu jaga malam itu kira-kira sekitar jam 3 pagi. Jadi maksudnya ayat ini adalah bahwa sebelum itu selesai, Daud sudah bangun pagi-pagi sebelum pergantian jam jaga malam dan dia meditasi firman Tuhan. Berarti Daud bayangkan tiap jam 3 dia bangun untuk mencintai firman Tuhan. Ini seperti cinta yang gila kan? Dan nanti Mazmur 19 dia gambarkan seperti ini. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh memberi hikmat pada orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut Tuhan itu suci tetap selamanya. Hukum-hukum itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis dari madu. Bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Maka kita bisa melihat sosok Daud sebagai orang yang penuh kerinduan. Henry bilang begini, Daud bicara tentang firman Tuhan bukan sebagai seorang sarjana yang mengagumi keindahan sastra, tapi sebagai seorang yang merasakan kuasa transformatifnya dalam hidupnya sendiri. Maka Daud ini orang yang cinta gila akan firman. Orang kedua yang bisa menggambarkan ini adalah Nabi Yeremia.
Saudara, Yeremia itu seringkali dikenal sebagai nabi yang terbakar. Kenapa dia disebut nabi yang terbakar? Karena kata-katanya sendiri dalam pasal 20 ayat 9. Tapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Kalau aku tidak ucap firmannya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-menyala terkurung dalam tulang-tulangku. Kalau dia berhenti bicara firman, dari dalam hatinya api yang membakar sampai tulang-tulangnya. Makanya disebut sebagai nabi yang terbakar. Terbakar oleh firman kalau dia tidak bicara firman. Maksud konteks ayat ini adalah Yeremia seringkali kabarkan firman. Tapi dia mendapatkan tantangan yang hebat. Memaksa dia jangan bicara firman. Tapi dia bilang kalau saya tidak bicara firman ada api yang terbakar. Semacam itu hanya terjadi kalau orang memang betul-betul punya cinta firman. Kalau dia tidak cinta secara gila terhadap firman Tuhan, ya sudah, tidak bicara juga tidak apa-apa. Tapi ini tidak bicara, api terbakar di dalam. Lalu saudara perhatikan kata-kata Yeremia di pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kata-kata menikmati di dalam ayat ini dalam bahasa Ibrani akal, artinya secara literal memakan habis, menelan semuanya, menikmati sampai klimaks. Makanya di dalam King James itu, nah di dalam Alkitab ini saya bilang menikmati, tetapi di dalam King James dia menggunakan kata eat, makan. Maka firman Tuhan itu seperti makanan yang dinikmati sampai habis. Itu pandangan Yeremia. Jadi Yeremia ini contoh orang yang juga cinta gila pada firman. Tokoh ketiga yang cinta gila kepada firman ini adalah Imam Ezra di dalam perjanjian lama. Perhatikan pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad, ketetapan hati kun dalam bahasa Ibrani, untuk meneliti Taurat Tuhan, dan melakukannya dan mengajar. Ini tiga penting. Meneliti Taurat Tuhan, melakukannya dan mengajar. Ini tekad yang bagus. Ada banyak orang suka teliti firman, gak melakukan, gak mengajar. Ada orang yang mau mengajar saja, gak mau meneliti. Itu yang bikin kacau banyak orang. Tapi ada juga yang pintar meneliti, tidak melakukan, tapi rajin mengajar. Ya, nah maka di situ kita bisa lihat terjadi kepincangan. Tapi Ezra tidak, menelitinya, habis meneliti, melakukannya, habis melakukan, mengajar. Nah, maka kita bisa lihat, bahkan kita nanti di Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 6 ada cerita bagaimana Ezra dengan menggunakan firman itu, dia membuka kitab dan dia mengajar. Itu memberikan transformasi dan kebangunan rohani yang terjadi. Mayor bilang begini, Ezra adalah contoh sempurna dari seorang yang hidupnya sepenuhnya oleh kitab suci. Dia tidak hanya mengajar Taurat, tapi menjadi perwujudan hidup dari apa yang diajarkannya. Daud, Yeremia, Ezra, dan yang keempat adalah Rasul Paulus. Paulus itu begitu cinta gila pada firman, dan cintanya bukan hanya soal dia membaca firman Tuhan, tapi cintanya membuat dia rajin memberitakan firman. Kita tahu bahwa dia mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan, sampai di penjara. Tapi di penjara dia bilang apa? 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil lah aku menderita, bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, fisiknya boleh dipenjara, tapi firman tidak bisa, harus tetap diberitakan. Dan itu menunjukkan dia orang yang sangat cinta gila kepada firman Tuhan. Chrysostom John bilang begini, Paulus lebih memilih mati daripada berhenti beritakan Injil. Baginya hidup tanpa beritakan firman adalah lebih buruk daripada kematian. Nah, 4 tokoh ini, Daud, Yeremia, Ezra, dan Paulus adalah contoh dari kerinduan yang tidak pernah puas untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya lebih dalam. Dedikasi yang ekstrim untuk belajar firman Tuhan.
kesediaan berkorban, menderita karena firman Tuhan, dan transformasi total karena firman. Gairah membagikan firman Tuhan. Nah, kerinduan semacam ini, cinta semacam inilah yang harus ada dalam diri kita. Spurgeon bilang begini, seorang Kristen tanpa Alkitab adalah seperti seorang prajurit tanpa pedang, seperti seorang pekerja tanpa alat, seperti seorang pilot tanpa kompas. Nah, saudara-saudara, apakah saudara memiliki kecintaan semacam ini pada firman? Dengan perkembangan modern hari ini kita lebih cinta TikTok daripada firman. Bukan berarti TikTok salah, karena di TikTok juga ada firman juga ya. Nah, tetapi saudara, kalau kita jujur, kita lebih sering menyukai hal-hal yang lain yang lebih daripada firman. Saya pernah khotbah semacam ini saudara. Habis khotbah saya lihat di Facebooknya salah satu jemaat. Itu ada 15 selfie. Lalu saya lihat jamnya, uploadnya itu pada saat saya sedang berkhotbah. Ada banyak orang lebih suka yang seperti itu daripada firman. Nah, disinilah kita belajar ya. Setiap hari yang kita nikmati, bangun pagi atau tidak harus jamnya. Tapi apakah setiap hari saudara ada kerinduan besar terhadap firman? Pak, saya memang mau begitu, mau seperti Daud, mau seperti Yeremia, Esra dan Paulus. Tapi bagaimana caranya? Hal yang kedua yang saya bahas, bagaimana bisa memiliki cinta yang gila pada firman. Saudara, saya dikirimi WA. Saya sering dipanggil kakak oleh banyak orang. Kak, saya rindu. Lalu datang juga WA dari nomor yang lain. Kak, saya rindu. WA-nya sama. Tapi yang satu waktu saya dengar saya rindu. Senangnya luar biasa. Sampai gak mau hapus WA-nya. Tapi yang satu begitu WA masuk saya rindu, saya jengkelnya luar biasa. Padahal bunyinya sama. Kira-kira apa yang menyebabkan saya senang yang satu sampai tidak hapus, yang satu dibikin jengkel? Apakah karena kalimatnya? Kalimat WA-nya? Tidak, karena kalimat WA-nya pada dasarnya sama saja, menyatakan kerinduan. Tapi yang kenapa yang ini saya suka, yang ini saya jengkel? Karena yang ini saya cintai, yang ini saya tidak suka. Kalau begitu persoalannya mencintai WA itu sampai disimpan bukan karena isi WA itu, tapi karena siapa yang mengirimnya. Ngerti ya? Kalau begitu, yang ini karena saya nggak suka orangnya, WA-nya menjengkelkan. Tapi karena yang ini saya suka orangnya, WA-nya menyenangkan. Paham? Kalau begitu, saya senang WA ini, itu tergantung siapa yang ngirim. Nah, kalau begitu, orang yang saya cintai, orang yang saya sukai, pesannya akan menyenangkan. Tapi orang yang saya nggak suka, pesannya tuh menjengkelkan. Ya? Coba kalau orang yang kamu sayang sekali tiba-tiba WA, Mas, bisa tolong 100.000? Oh boleh, nggak apa-apa, 200 juga nggak apa-apa. Tapi orang yang menjengkelkan bisa kasih 50.000? Saudara pasti nggak suka. Kalau begitu pesan itu disukai atau tidak, tergantung saudara suka orangnya atau tidak. Maka sekarang kita bicara soal cinta firman. Kalau cinta firman, saudara tidak akan cinta firman kalau saudara akan cinta pemilik firmannya. Kalau saudara cinta Tuhan, pasti cinta firman. Kalau saudara nggak terlalu cinta Tuhan, saudara nggak pusing juga dengan firmannya. Nah kalau begitu maka start pertama, langkah dasar adalah kamu harus cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana cinta Tuhan? Kamu juga nggak bisa cinta Tuhan. Harus ada hal penting yang kita sadari supaya bisa cinta Tuhan. Bagaimana bisa cinta Tuhan?
hal paling mendasar adalah kamu harus tahu bahwa Tuhan sudah cinta gila kepada kamu terlebih dahulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, cinta Allah akan dunia ini. Saudara, cinta ini gila. Saya akan kasih beberapa fakta yang menunjukkan bahwa cinta Allah kepada kita itu gila. Dalam tanda petik. Pertama, cinta ini membuat Allah rela mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Kristus bagi kita. Kelanjutan dari ayat 3 ayat 16. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah berikan anaknya yang tunggal. Tidak dikatakan Allah memberikan seorang malaikat kepada dunia ini. Juga tidak diberikan anak orang lain, tapi anaknya sendiri. Saudara, saya pernah pelihara anjing. Anjing kampung biasa. Tapi pokoknya kalau saya muncul bunyi sepeda motor, saya masih berapa kilo anjing itu sudah tahu. Saya makan di mana saja, saya selalu ingat bawa pulang makan untuk anjing itu. Lalu sudah satu kali saya di Jakarta, mama saya telepon. Nah, anjing itu diberi nama Caker. Caker itu singkatan dari cari kerja. Karena sudah sangat sibuk mau cari kerja lagi, pelihara anjing. Akhirnya Caker. Lalu waktu saya di Jakarta, mama saya bilang, kakak, ini kebetulan ada orang datang tawar mau beli Caker 300.000 untuk RW. Bolehkah? Ya, saya bilang, mama jangan apa-apakan dia, saya bayar mama 500.000. Asal jangan apa-apakan. Artinya bagi saya saking cintanya kepada Caker, mengorbankan Caker saya nggak mau. Tapi Allah bukan berikan seorang malaikat. Waktu Kristus datang menebus, ada orang pernah bertanya, Pak, kalau memang Allah itu mau selamatkan manusia, kenapa pakai acara salib-salib segala? Ya selamatkan saja. Kalaupun ada yang disalib, kenapa Allah tidak utus malaikat saja? Kan banyak malaikat, suruh satu malaikat turun disalibkan. Tidak, ada jawabannya kenapa. Tapi saya tidak bahas di sini. Intinya adalah Allah berikan anaknya. Saudara, saya pernah dengar pendeta khotbah seorang pendeta dari Jogja. Dia bahas tentang Kejadian 22 ketika Abraham persembahkan anaknya jadi korban bakaran. Dia bilang itu luar biasa. Lalu dia bayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada dia. Pendeta ini namanya pendeta Nur. Lalu dia bilang satu hari Tuhan datang kepadaku dan berkata, Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah anak pertamamu menjadi korban bakaran bagiku. Lalu Nur bilang, Tuhan, ini anak pertama satu-satunya laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan saya, Tuhan. Jangan ambil dia, Tuhan. Dan Tuhan pun pergi. Berapa saat kemudian Tuhan datang lagi. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau, Tuhan. Berikanlah anakmu yang kedua sebagai korban bakaran bagiku. Tuhan, anak kedua ini lahir tahun 2000, Tuhan. Dan menurut banyak orang 2000 itu tahun milenium. Banyak artis yang berusaha supaya anaknya lahir tahun 2000. Supaya apa? Supaya itu anak milenium. Jadi Tuhan, saya mengasihi engkau tapi ini anak milenium, Tuhan. Jangan, Tuhan. Lalu Tuhan pun mundur. Lalu belakangan Tuhan datang lagi. Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau, Tuhan. Berikanlah anakmu yang ketiga sebagai korban bakaran. Tuhan, waktu saya kecil saya nggak punya foto, Tuhan. Sampai saya nggak pernah tahu foto saya masa kecil itu seperti apa. Tapi mama saya bilang, Nur, kalau kamu mau tahu wajahmu waktu kecil seperti apa, lihat anakmu yang ketiga. Jadi ini anak paling mirip saya, Tuhan. Jangan ambil, Tuhan. Lalu Tuhan pun mundur. Begitu Tuhan mau mundur, Nur bilang, Tuhan jangan pergi dulu. Masih ada yang kamu bisa terima sebagai korban bakaran. Lalu Tuhan bilang, siapa? Tuh pembantu di belakang, ambil saja. Jadi saudara, kita bisa lihat mengorbankan anak itu sesuatu yang luar biasa. Dan anak ini, menariknya anak ini diberikan tujuannya apa? Tujuannya untuk dibunuh mati. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau saya minta anak saudara, saudara bisa kasih. Tapi untuk apa? Saudara miskin, gak bisa kasih sekolah anak, tolong kasih saya satu.
Lalu saudara berikan anakmu untuk disekolahkan. Mau kan? Mau. Tapi tolong saya minta anak satu. Untuk apa? Untuk dipotong. Mau. Tapi Allah memberikan anaknya supaya dibunuh mati. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu saudara, kalau saudara anaknya harus dikasih satu untuk dihukum mati. Saudara punya anak 3. Yang 2 ini baik sekali, yang 1 tuh brengsek luar biasa. Kalau saya minta yang brengsek untuk dipotong, mau? Nggak mau ya juga kan? Yang brengsek saja saudara tidak mau, apalagi yang baik. Tapi Allah hanya punya 1 anak dan anak itu dikasih. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi. Allah memberikan anaknya untuk dibunuh. Tapi anak itu anak yang paling, anak yang dikasihi. Dan yang keempat, anak itu adalah anak tunggal. Allah hanya punya 1 anak. Saudara anak Allah, yang ini anak Allah, yang itu anak Allah. Allah punya anak berapa? Banyak ya? Bagaimana tunggal? Tunggal itu cuma 1. Kalau saudara anak Allah, saya anak Allah. Lalu Allah punya anak berapa? Allah punya banyak anak, tapi anak hasil adopsi. Yaitu saudara dan saya. Kenapa adopsi? Karena sebelum kita percaya Yesus, kita bukan anaknya. Lalu anak siapa? Anak iblis. Tapi sejak kamu percaya Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka kita ini anak hasil adopsi karena iman. Tapi Yesus itu anak sungguh-sungguh. Bukan dalam pengertian jasmani seperti dipahami orang Islam, tidak. Tapi anak yang hakikatnya sama dengan bapaknya, anak tunggal. Maka Allah memberikan anaknya ini menunjukkan cinta yang gila. Tapi yang kedua, saudara, cinta ini diberikan kepada kita yang sama sekali tidak layak menerimanya. Perhatikan ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Allah berikan anak untuk dunia. Pemberian Allah itu luar biasa. Sudah kasih anak. Anaknya adalah anak tunggal. Anaknya dikasihi. Anaknya itu dibunuh mati. Ini pemberian yang gila. Tapi biasanya pemberian yang besar, yang paling bagus, biasanya diberikan pada orang yang paling baik. Kalau lomba nyanyi, yang dapat hadiah paling baik, yang juara berapa? Juara 1. Juara 2 dapat yang kurang baik. Juara 3 lebih kurang baik lagi. Adakah lomba menyanyi? Juara 1 50 juta. Juara 2 75 juta. Juara 3 100 juta. Dan yang gak juara sama sekali 500 juta. Itu kan gila kan? Biasanya pemberian terbaik diberikan kepada orang terbaik. Nah, Allah memberikan pemberian terbaik karena cintanya, tapi diberikan kepada dunia. Memangnya dunia itu dunia terbaik kah? Dunia di sini bukan bola bumi, tapi orang-orangnya. Manusianya. Apakah manusia adalah orang terbaik di mata Allah? Lihat Roma pasal 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi. Tidak ada seorang yang cari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi ngasih yang terbaik kayak model kayak begini. Aneh kan? Ini cinta gila. Hanya cinta gila yang memberikan pemberian yang terbaik untuk orang yang paling jelek. Bahkan kasih itu diberikan, coba perhatikan Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Jadi saudara bayangkan, tadi kita itu berdosa luar biasa. Tapi bukan karena kita sudah baik baru Allah kasih anaknya. Bukan karena kita sudah menyenangkannya baru dia kasih anaknya. Bukan ketika kita sudah bertobat baru dia kasih anaknya. Dia kasih anaknya dihukum mati ketika kita masih berdosa. Tambah gila lagi. Sekarang perhatikan Roma 5 ayat 6-7. Karena waktu kita masih lemah. Lemah di sini bukan lemah fisik. Lemah secara rohani di mana kita tidak bisa memilih yang baik untuk diri kita. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Kita ini orang durhaka. Kalau dengar kata durhaka, saudara ingat siapa? Maling kundang kan? Tapi kita lebih durhaka daripada maling kundang. Nah, perhatikan ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. Ini maksudnya bagaimana? Untuk orang benar tidak mudah orang mau mati. Untuk orang baik mungkin ada orang yang berani mati. Saya kasih ilustrasi begini. Saudara berada di atas sebuah kapal besar yang sudah berlayar 1 bulan. Lalu saudara setelah itu di tengah laut kapal itu tenggelam. Semua pelampung sudah dipakai, sekoci sudah penuh. Saudara sudah di atas perahu itu. Ya, penuh semua. Tapi ada 3 orang yang belum dapat. Saudara mau rela kasih tempat saudara untuk salah satu dari 3 orang. Saudara kasih yang mana? Pertama ada si A. Si A ini orang benar. Dia adalah seorang yang taat hukum secara moral. Dia tidak pernah langgar peraturan. Dia selalu taat pada semua aturan di kapal. Dia tidak pernah repotkan orang lain. Bahkan saat panik dia tetap tenang. Dia mengikuti prosedur. Pokoknya orang baik di atas kapal. A. B. Ini orang yang banyak buat kesalahan di atas kapal. Dia ceroboh. Pernah hampir menyebabkan kebakaran kapal. Pernah mencuri makan di atas kapal. Dia tidak taat banyak aturan. Tapi orangnya baik. Waktu saudara sakit dia yang jaga. Waktu saudara butuh obat dia yang kasih minum. Waktu saudara jalan tertati-tati dia yang angkat saudara. Pokoknya dia sangat baik pada saudara. Tapi dia banyak melanggar aturan di kapal. B. Yang ketiga ini pemberontak, suka bikin onar di kapal, sering melanggar aturan di kapal, dia egois, suka ejek orang lain, suka mengganggu orang lain, suka mencuri. Dan kepada saudara dia tidak pernah ngomong senyum pun tidak, bahkan dia pernah menampar saudara. Tempat sisa 1, tempat saudara. Saudara mau berkorban kasih 1 orang. Saudara pilih A, B atau C. A orang yang taat aturan sama sekali. Hanya dia nggak pernah senyum dengan saudara. Mukanya datar dan dingin. Tapi dia benar, tidak ada kesalahan dia buat di atas kapal. Yang kedua, banyak bikin kekacauan. Tapi dia baik sama saudara. Yang ketiga ini, sudah jelek pada saudara. Masih langgar banyak aturan. Saudara kasih tempat saudara A, B atau C? Yang pasti C kita tidak akan kasih. Tapi A dan B, saudara kasih yang mana? Kenapa? Biar dia orang tidak benar, tapi dia orang baik. Minimal baik pada saudara kan? Jarang-jarang ada yang mau kasih A. Mustahil ada yang mau kasih C. Tapi Allah, anaknya yang paling baik itu dikasih kepada manusia model C seperti kita. Gila enggak? Gila. Cinta ini, cinta Allah ini gila karena dia berikan pada kita waktu kita masih berdosa model kayak begini. Yang ketiga, cinta Allah itu gila karena cinta itu memberikan pembebasan terbesar dan milik terbesar bagi kita. Ayat 16 tadi. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Saudara ingat, hukuman terbesar bagi seorang pendosa itu adalah binasa dalam neraka selama-lamanya. Wahyu pasal 14. Maka asap api yang menyiksa mereka. Jadi kalau masuk neraka akan disiksa. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Masuk neraka itu disiksa. Baik manusianya maupun setannya sama-sama disiksa. Jadi jangan percaya omong kosong kalau setan yang menyiksa orang di neraka. Karena setan dan kita sama-sama terdakwa. Makanya kalau ada orang naik ke surga lalu pulang dari sana atau pergi ke neraka lalu cerita, di sana saya lihat setan-setan menyiksa orang-orang berdosa. Kan aneh itu. Setan masuk neraka disiksa, kita masuk neraka disiksa, sama-sama disiksa, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tapi saudara, Allah memberikan anaknya menjadi tebusan supaya apa? Supaya kita tidak binasa, tidak masuk neraka. Karena ketidakbinasaan itu menjadi pembebasan terbesar. Makanya Yesus bilang, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Sudah tidak binasa, itu sudah hebat. Tapi masih kurang karena masih ada pemberian yang lain. Ujung ayat 16, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan hidup yang kekal. Hidup ini kontras dengan binasa, kekal itu kontras dengan sementara. Bandingkan dengan Yohanes 10:28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Maksudnya orang-orang yang ditebus itu di tangan Yesus. Kekuatan manakah yang bisa merebut orang percaya dari tangan Yesus? Kalau setan lebih hebat dari Yesus juga. Nanti di ayat 29, Bapakku lebih besar dari semuanya. Dan tidak seorang pun bisa melawan. Merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti kalau saudara percaya Yesus, ada tangan Bapa di satu sisi memegang saudara, tangan Yesus memegang saudara. Dua tangan yang begitu hebat pegang saudara. Bagaimana bisa iblis merampas saudara dari tangannya? Kalau sampai ada iblis bisa merampasnya, berarti saudara belum benar-benar ada di tangan Tuhan. Nah, maka ini adalah pemberian yang terbesar. Pembebasan tidak binasa. Saudara bebas dari utang senang kan? Tapi kalau bebas dari kematian, lebih senang mana? Biar utang banyak yang penting masih hidup. Daripada utang lunas tapi mati. Pilih mana? Pembebasan terbesar itu dari kebinasaan. Nah, kalau begitu saudara kita bisa lihat. Tiga fakta ini menunjukkan Allah sendiri sudah cinta gila kepada saudara. Nah, saudara-saudara, kalau saudara sudah lihat cinta Allah yang gila, maukah saudara mencintai Tuhan juga? Dari mana dorongan untuk kembali mencintai Tuhan? 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dari mana saudara tahu Allah mengasihi saudara lebih dahulu? Dari firman. Karena semua yang saya sampaikan itu dari firman. Maka firman itu yang beritahu kita Allah begitu cinta gila kepada kita. Mazmur 119, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang dan pengertian. Dan bagaimana saudara bisa balas cinta Tuhan? Yohanes 14, jika seorang mengasihi aku, mencintai aku, dia menuruti firmanku. Kalau begitu saudara, inti semuanya apa? Intinya begini, kamu harus cinta firman. Sama seperti Daud, sama seperti Yeremia, sama seperti Esra, sama seperti Paulus dan lain-lain. Tapi bagaimana supaya bisa cinta firman, cinta gila kepada firman? Ya, kamu tidak bisa cinta gila kepada firman kalau kamu belum cinta Tuhan.
Bagaimana supaya kamu bisa cinta Tuhan? Sadarilah bahwa sebelum kamu cinta dia, dia cinta kamu lebih dulu. Bahkan nah, kalau kamu sadar bahwa dia sudah cinta kamu terlebih dahulu, kamu akan balik mencintainya. Kalau kamu balik mencintainya, kamu pasti akan cinta pada firman. Seperti ilustrasi saya tadi. Kalau saya cinta orangnya, WA-nya menyenangkan. Tapi kalau saya tidak suka orangnya, WA-nya menjengkelkan. Kalau kamu sudah cinta Tuhan, maka kamu pasti akan cinta firman. Maka ekspresinya apa? Cinta firman pasti membuat kamu rajin membacanya. Saudara, zaman dulu pada waktu belum ada SMS, belum ada WA, saudara, teman saya satu kelas dengan saya bersurat sama pacarnya. Kalau surat pacarnya datang, saudara tahu apa yang dia bikin? Laminating. Supaya tidak rusak. Bayangkan dia mengamankan itu. Bukan karena isinya, tapi karena pemberi surat itu. Nah, cinta firman itu ada ekspresinya. Yang pertama adalah rajin baca firman Tuhan. Kita sekarang lebih banyak lihat TikTok, lihat Instagram daripada firman kan? Tapi kalau saudara sadar Tuhan sudah cinta kamu terlebih dahulu. Jangan biarkan media sosial lebih saudara perhatikan daripada firman Tuhan. Mulailah setiap hari dengan firman. Cintai dan firman itu renungkan, bukan hanya sekedar baca. Mazmur 1 ayat 2, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti kita tidak kerja sama sekali hanya baca Alkitab, bukan. Tetapi merenungkannya, kita membaca Alkitab bukan hanya sekedar baca. Tapi renungkan itu, terapkan di dalam kehidupan kita. Koreksi kita, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Dan terakhir, harus melakukan firman. Yakobus 1, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Kalau kamu cinta firman, kamu cinta pemilik firman, kamu mau melakukan firman itu. Kalau ada orang yang bikin jengkel kamu dan firman bilang ampunilah, mau? Kalau suamimu bikin jengkel sepanjang hari dan Tuhan bilang ampunilah. Kalau suamimu selingkuh 1 tahun 12 kali dan firman bilang ampunilah, ampunilah. Kalau saya pernah disakiti orang dan saya memilih mengampuni. Lalu ada orang tanya, kenapa kok bisa mengampuni dia? Saya mengampuni dia bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Karena saya mencintai Tuhan, makanya saya mau ampuni orang itu. Lakukan itu karena saudara cinta Tuhan. Jujurlah dalam kerja hari-hari karena saudara cinta Tuhan. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, maka saudara hanya akan kelihatan baik pada saat orang tidak melihat. Tapi begitu pada saat orang melihat, begitu orang tidak lihat. Yusuf itu saking cinta Tuhan, digoda oleh istri Potifar. Apakah dia takut dilihat? Tidak. Potifar lagi di kantor, semua pegawai sudah diliburkan. Cuma Potifar, istri Potifar dan Yusuf. Tapi dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini kepada Allah? Seorang pendeta pulang acara KKR 3 hari di satu kampung, satu tempat kota. Lalu dia pulang, dia harus naik bis. Waktu dia naik bis, lalu dia harus bayar tiketnya. Tiket berapa? 35.000, lalu dia kasih uang 50.000. Harusnya kondekturnya kembali 15, tapi kondekturnya kembali 20.000. Kelebihan 5.000. Lalu pendeta ini pikir-pikir, kembalikan gak ya? Kembalikan gak ya? Ada suara di hatinya, kembalikan, itu bukan punya kamu. Tapi ada suara lain, dan gak usahlah. Perusahaan bis itu tidak akan bangkrut hanya dengan 5.000. Iya juga ya. Tapi satu suara berkata, biarpun tidak bangkrut itu bukan urusanmu, kembalikan. Lalu satu suara jangan bilang, sudahlah jangan terlalu fanatik lah, semua orang juga begitu. Tapi perkembangan pertikaian batin, akhirnya dia panggil kondektur. Kondektur, biaya tiket berapa? 35, saya kasih 50, harusnya kamu kembalikan 15. Tapi ternyata kamu kembalikan 20, ada kelebihan 5.000. Nih saya kembalikan. Lalu kondekturnya senyum, iya Pak, saya juga tahu ada kelebihan. Loh kok bisa? Iya,
Karena waktu Bapak khotbah KKR 3 hari saya ikut. Saya hanya ingin ngetes saja. Dalam hal 5.000 Bapak taat atau tidak. Saudara bayangkan, kalau dia ikut suara yang satu, khotbahnya 3 hari batal. Minimal di pikiran kondektur ini. Karena itu saudara, mari lakukan, jangan karena dilihat oleh orang atau apapun. Lakukanlah karena Tuhan melihat saudara dan karena saudara cinta akan Tuhan. Maka rajin belajar firman, renungkan firman Tuhan itu dan lakukan firman Tuhan itu. Kalau hati saudara sekian lama mulai tidak cinta Tuhan, mari hari ini katakan, Tuhan, aku mau kembali mencintaimu. Karena dengan cinta kepadamu, aku akan mencintai firman-Mu. Aku mau jatuh cinta lagi kepadamu.